Kali ini tentunya memiliki peluang untuk beberapa tim seperti Loud yang tidak mendapatkan gangguan. Tapi sayang sekali Force Divine di bagian bawah mereka harusnya akan kedatangan dari tim Buriram yang akan objektif membuka arsenal di daerah studio dan juga Gun Dynasty bisa saja akan menuju ke daerah studio nantinya. Belum tahu memang kosong tapi tentunya itu checkpoint yang berbahaya, titik kedua yang berbahaya, apalagi keluaran dari daerah Icodrin yang mana Gun Dynasty lagi dan lagi akan berhadapan dengan Aurora Gaming. Wah, masih penasaran kah manis? Rematch terjadi kali ini di arah Solara. Icodrin akan menjadi tempat pertempuran kedua bagi kedua tim ini. Akankah Aurora Gaming menempuh hashtag 12 lagi, tapi Vegan kali ini harus terjepit oleh dua player. Jun juga tidak menyadari tembakan arah yang berbeda, namun satu player daripada Gun Dynasty berhasil mereka pick off. Sementara Aurora Gaming masih untuk berempat, coba untuk bertahan di area pipa terlebih dahulu, tapi Force Divine Aim God main juga ke sini tah rupanya Aim God. 0-2-9-4 maksud gua. Sudah coba untuk bertahan tapi di Excel pada akhirnya tumbang, berhasil terkonfirm kill 3 player. Langsung komit dari Aurora Gaming karena seorang 0-94. Tapi Force Divine hadir di momen yang tidak terduga. Huru-hara yang terjadi memanggil Force Divine dengan ada seorang abang, udah ada double factor di tangan dengan elektroterapi yang siap membackup pergerakan seorang Aim God. Sudah terlihat nampaknya pergerakan sudah menyadari satu sama lain ini kayak Bung Surya. Ya ini hasil dari scrim harusnya yang sudah dibaca oleh tim Force Divine. Mereka tahu pertempuran akan segera terjadi sih. Mereka masih dengan resource seadanya, yang penting punya senjata untuk bisa memberikan damage ke arah tim lawan. Lihat aja Zero bahkan sudah terjepit dari dua player. Abax tadi bahkan dia itu pegang double vector dan armor 1, helm 1 yang menunjukkan memang dia ini mengetahui pertempuran ini akan terjadi. Makanya mereka masuk ke sana dengan waktu yang cepat. Bahkan di menit pertama mereka tinggal studionya hanya ngambil beberapa resource senjata kayak beberapa titik koin di sana, karena lebih besar peluang mereka untuk bisa mengamankan poin eliminasi itu memang di daerah seputaran Icodrin daripada mereka perangin belum tahun atau nunggu datangnya Buriram. Karena Buriram itu masuk ke daerah studio itu setup banget. Kadang mereka sengaja bayang-bayangin atau merahin dulu slidernya. Sebenarnya orangnya belum jalan. Nunggu respon dari Force Divine itu seperti apa, biasanya kayak gitu. Mancing ya, mancing dulu gitu kan. Tadi kita sempat lihat replay teman-teman, ada salah satu player AJL yang berhasil di pick off sama teman-teman dari tim Titan Esport Club ya. Namun kalau dari POV replaynya tadi cuma sendiri tuh player AJL nya kayak lagi split deh. Harusnya bukan fight intense yang terjadi. Oke. Dan yang berbeda ada tim Falcon kali ini di area Windmill. Oh my god. Ini tuh logonya hitam ya Bung. Jadi kadang logo yang satu lagi tuh kayak ngumpet gitu, agak nggak kelihatan gitu. Tapi harusnya ada setup yang dilakukan oleh tim Falcon dan itu ada tim Apex Gaming ya ternyata, atau tim Tag yang sudah melakukan setup. Aman ya Bang. Oke, Fire coba untuk maju ke arah satu player di sana. Ada Valiant Dash yang sudah terbuka tapi time starter dibalaskan. Oke, udah cukup low. Satu player daripada tim Apex Gaming. Dua player berhadapan. Ada satu granat racanya tumbang. Pina coba untuk menyusul. Tapi di sana masih ada On Fire yang berhasil melakukan ending. Demi ending kali ini. Ada satu player itu seorang Sahil yang coba untuk bertahan. Sahil Jet akan bertahan dari dua player. Di belakang, tapi seorang On Fire cukup responsif dan pada akhirnya harus ini poin eliminasi ketiga untuk kita. Ya, satu player aja yang tersisa itu dia. Ada Kadegat yang mana dia sempat mendapatkan satu player Keroro yang sudah berhasil juga terjatuh, tapi masalahnya Kadegat juga hanya tersisa sendiri. Harusnya dua player ternyata yang mana ngebuat dia juga harus bisa survive di tempat yang berbeda Parado Gaming. Namun Kadegat kali ini memberikan kemampuannya, bahkan sebelum dia harus tereliminasi masih bisa mendapatkan satu poin kill pertama untuk timnya. Walaupun memang harus ditukar dengan nyawa dia, aku rasa sesaat lagi. Iya, at least dia bisa menambah eliminasi dan dia juga udah berhasil ada satu player lainnya gitu yang nantinya bisa melanjutkan pergerakan dia. Dia nggak mau pulang dengan tangan kosong ya teman-teman dari Windmill ya. Setidaknya dia bisa mendapatkan satu player dan dikejar sama seorang Pina. Respect harus dilakuin sih. Dia ngejarnya real sendirian. Dan dia akan berhadapan dengan seorang Kadegat. Apakah seorang Pina? Kita tahu Pina adalah salah satu player yang cukup lincah. Tapi lihat keluaran damage output tidak terasa terhadap seorang Pina. Hanya seorang Kadegat yang akhirnya menyerahkan nyawanya begitu saja terhadap seorang Pina. Tapi yang menarik di sini bahkan dari Pinanya ya, dia pakai Rafael. Oh, dia pakai Morse loh? Iya, dia pakai Morse. Jadi player keberapa nih dia? Dia pakai Mopo karena orang belakang dia Bung. Yang menarik tadi karena memang dari kayak si limitnya nggak main kan. Oh iya, Limit nggak main. Limitnya nggak main. Tadi main game 1. Ya, ternyata peran Limit itu dia nih kayaknya yang gantiin. Karena
Ada kayak Maru, Moko, Rafael ini benar-benar skill set yang biasa digunakan oleh player sniper ya, support sniper gitu. Waduh, ada pergantian role kah kawan-kawan? Karena timnya nggak ada gitu kan. Terus tiba-tiba Pina datang dengan set skillnya untuk sniper ya. Bukan kita berasumsi tapi itu real. Set skill sniper udah jelas. Morse, Maru, Moko, Rafael juga dipakai. Oke, ada yang berbeda. Kita melihat seorang top 16. The of battle tidak bisa memberikan perlawanan. Apa yang terjadi dari Demon's Pride harus berhadapan dengan salah satu tim yaitu tim AJL Saifa Gaming. 5 poin eliminasi ini beda sama game satu ya Bung ya? Ya itu dia. Tapi yang menarik dari tim Falcon tadi aku adalah tertarik ketika ketika Pina nembak ada tandanya jarang gitu maksud aku. Oh ternyata dia ganti skill set dari pasif dan aktifnya. Dekat sendirian saja kali ini dan sudah dibaca terkena Thrill of Battle. Akankah dikomit? Karena itu harusnya dari EVOS Defense ngebaca. Ini pecahnya cuma satu orang tapi nggak ada eksekusi yang mereka lakukan. Nggak ada yang eksekusi yang mereka lakukan menandakan EVOS Defense benar-benar berhati-hati. Nggak mau melawan satu orang memancing tim lain datang ke arah mereka. Apalagi di sebelah mereka. Sebelumnya tadi mereka sudah ketahui adanya pergerakan dari tim lawan. Kalau dia komit 4 player atau 2 orang serang ke arah Kadegat, nih mancing dari tim TEC ini akan turun ke arah mereka. Makanya mereka biarin satu orang bertahan di sana nggak kuat-kuat banget. Tapi dengan apa tembak-tembakan yang dilakukan oleh TEC bisa saja EVOS Defense akan komit ke arah lantai 2-nya. Ditambah lagi sudah mulai masuk teman-teman dari DRS. Wow, ini berarti kurang lebih ada 4 tim ya walaupun salah satu playernya dari tim siapa tadi ya? Satu player doang ya. TAG ya, TAG Kadegat sendiri doang. Tapi di sini ada 4 player nih. Jangan coba-coba meremehkan salah satu player udah nggak ada ternyata Kadegat ya. Kemana dia Kadegat ya? Udah tereliminasi ya? Tereliminasi. Jadi sisa satu player lagi ya dari tim Apex Gaming dan tidak tahu di mana. Posisi dari Kadegat diambil sama DRS. Dan yang dikatakan Bung Surya Dharma, EVOS Defense nggak mau memancing bukan hanya tim Titan Esports Club aja teman-teman, tapi juga mereka nggak mau memancing tim-tim lain gerak arah mereka karena mereka coba untuk mempertahankan compound yang saat ini mereka tempatin gitu ya. Nggak mau terlalu terburu-buru. Kenapa? Karena mereka udah ada di dalam zona. Tapi kali ini ada Bolt Maker dari Lightning Zone. Itu dia Strux di tempat yang berbeda dapetin headshot dengan PSG-nya terhadap satu player dari tim Buriram. Namun kali ini DRS akan mengunci pergerakan tim yang berada di sisi seberang mereka, yaitu tim Falcon mungkin akan bertemu juga dengan tim Buriram yang sama-sama sulit. Gak bisa masuk, harusnya apa yang dilakukan oleh DRS itu membuat 2 tim yang berada seputar Fanfare itu gak bisa masuk ke arah mereka. Kalaupun masuk ke arah mereka itu harus menggunakan launchpad mungkin untuk masuk lebih cepat. Namun pertempuran di tempat yang berbeda di Strike satu player Aswap yang tersisa. Akhirnya Aswap sendirian tidak bisa bertahan dan pada akhirnya Demon's Pride harus tumbang di posisi yang ke-11. Tadi gue mau mention Cloud baru 0-2. Berhasil is being berhasil ya teman-teman ya. Di menit segini orang udah fight berapa kali mereka masih 0 kill. Tapi dari yang berbeda Aurora Gaming Azril kehilangan cukup banyak hold point. Tapi masih bisa bertahan karena di depannya hanya ada satu player saja di sana. Tim GD akan coba bertahan atau Gandhi Nasty yang berhasil melakukan reset kembali. West coba bertahan dan tim Apex Gaming pada akhirnya pun harus tumbang setelah 2 player terpisah. Tapi Gandhi Nasty harus terjepit oleh 2 tim sekaligus. Ada Aurora Gaming dan juga tim Loud Sneakers. Pada akhirnya Gandhi Nasty gak bisa bertahan karena mereka bergerak ke arah Loud Sneakers. Tapi Loud Sneakers juga punya PR harus masuk zona bu. Itu tapi persiapan mereka sudah bagus banget dibaca oleh mereka. 2 mobil yang sudah mereka siapkan untuk membantu mereka lebih mudah masuk ke dalam zona. Namun di tempat yang berbeda Awak sudah berhasil buat terjatuh dan harusnya ada upaya revive cepat sebelum akhirnya pergerakan dari tim Aurora dari tim yang berada di atas mereka atau DRS nantinya benar-benar komit ke arah mereka. Loud kali ini harus bersinggungan dengan tim Buriram yang tentu saja akan memancing. Tembakan akan datang ke arah mereka meskipun dari jarak jauh. Tembakan tetap akan datang dari arah TEC, itu bisa saja memberikan tembakan ke arah mereka. Jangan terlalu komit ke arah Buriram, mungkin utilities granat dan lain-lain bisa digunakan untuk saat ini. Ya tadi juga walaupun mereka fokusnya ke Buriram, yang nembak trap itu dari Falcon ya teman-teman ya. Jadi posisi tim Loud itu juga nggak bisa terlalu enak. Tapi Buriram nggak punya posisi yang nyaman sementara AJL masuk. Oke. Cuman berapa detik aja AJL berhasil menuntaskan tim GRS Gaming. Pulang karena lebih posisi ke-8 sementara Buriram United dan juga tim Falcon dalam kondisi yang cukup mirip. Pada akhirnya Buriram United harus tereliminasi di posisi yang ke-7 sementara lagi Falcon akan menyusul harusnya di posisi yang ke-6. Tidak bisa bertahan, posisi yang tidak menyenangkan diterima dan AJL is back.
mereka punya 15 poin eliminasi teman-teman kali ini. Ya sayangnya di RS yang berada di seputar kontainer sepertinya mereka terlalu melihat fokus ke arah tim-tim lain sehingga EJL itu nggak kebaca oleh mereka. Harusnya EJL kalau kebaca oleh mereka, EJL nggak semudah itu loh masuk ke arah mereka. Mereka bisa serang dengan tembak-tembakan yang mereka lakukan karena kemampuan snipernya itu kuat banget dan permainan dengan granat di RS itu kuat juga. Yang aku rasa gak semudah itu EJL masuk ke arah mereka, tapi sayangnya mereka wipe out dengan cepat bahkan sebelum memancing pergerakan dari Evo Divine join ke arah mereka atau mungkin TEC yang berada di bagian atas tadi. Sekarang kemampuan dari Evo Divine untuk membaca situasi late game itu akan dipertaruhkan di momen seperti ini. Waduh, ini Post Divine sih mau gak mau harus coba matahin dulu EJL gitu. Karena kalau enggak mereka akan ketemu pada akhirnya karena jalur rotasinya akan sama. Sudah ada satu granat yang dimasak namun nampaknya belum terlalu fatal terhadap EJL. Kali ini yang mau gak mau EJL juga harus gerak sebentar lagi. Zona gak ada di mereka. Laut juga masih bisa bergerak ke arah depan sementara jalan peluru dari Post Divine terhadap EJL sudah diberikan. Laut bergerak harusnya udah kebaca. Betul. Sama seorang Rasya akan coba ditahan tapi adanya Predator Raiden kali ini membuat seorang Rasya harus back off. Dan dia berhasil mengalihkan pandangan Laut ke dia sambil teman-temannya move Bung Surya. Itu pintar sekali, ajaib sekali memang. Dari seorang rahasia yang mereka lakukan tadi, memberikan serangan terhadap EJL dirasa udah cukup. Mereka buka vision lain yang membuat Lot saat ini kesulitan mereka untuk bergerak lagi. Tinggal dari TEC yang berada di bagian atas bisa nggak mereka cegah Lot masuk ke dalam zona. Tapi tentunya upaya yang tetap akan dilakukan oleh tim EVOS Esports memberhentikan, menyulitkan Lot dengan beberapa kendaraan. Bahkan serangan tembakan dari Rasya berhasil melukai satu player. Aduh, tapi serangan balasan terhadap seorang Rasya. Keduanya bisa melakukan revive. Tapi lihat bagaimana seorang Ray berhasil connect secara relate ke arah EJL. EJL bisa kan nambah sendirian. Granat dari seorang Ray. Connect bahkan kedua tim. EJL dan juga Titan Esports Club. Blade coba untuk merevive teman-temannya. Dan huru-hara yang terjadi dari seorang Ray membuat Laut memiliki waktu untuk melakukan revive. Bahkan fokus dari EVOS kayu udah arah tim Laut. Beberapa eksplosif dimaksimalkan. Buangsanya tumbang. Aimdad coba untuk berduel. Dua player di sana dan tumbang sudah oleh seorang Aimdad, seorang BZP. Masih bisa di-ending dengan cukup cepat. Poin selanjutnya masih dicari. EVOS akan bertahan di sana. Grounding sudah dimiliki Laut. Satu-satunya tim yang menghalangi mereka harus tumbang satu persatu di sana. EVOS unggul secara manpower. 4 player menghadapi 1 player lainnya dari masing-masing tim. Dan Titan Esports Club harus tumbang dari set keempat. Misalkan Nameless sendirian dan salah satu player daripada tim Laut Sneaker. Nameless sudah mulai komen tapi hati-hati. Di arah belakang Laut masih mencoba untuk mencari perhatian. Nameless sendirian di komen oleh seorang Aimdad. Nggak bisa kemana-mana karena tim Laut battle. Nggak bisa ngapa-ngapain. Tumbang sudah dari sekian ketiga. Sisa satu player. It's gonna be Booyah for EVOS Divine. Harusnya karena trap sendirian nggak bisa ngapa-ngapain. Dari dua arah sekaligus dicapai. Dan ini dia Booyah untuk EVOS Divine. EVOS Esports berhasil mendapatkan Booyah mereka setelah permainan cepat mereka lakukan di R5 masuk ke